Setelah dikritik, mungkin juga dihujat banyak pihak, akhirnya Taufikur Rahman, putra sulung Mahyildi, Gubernur Sumatera Barat, petinggi PKS, mundur dari PSI. Taufik mengembalikan SK penunjukannya sebagai PLT Ketua DPW PSI Sumatera Barat kepada DPP sebelum Rakernas pertama PSI di Makassar kemarin. Apapun alasannya, menurut hemat saya, langkah Taufik mengembalikan SK penunjukannya sebagai PLT Ketua DPW PSI Sumatera Barat dan mundur dari PSI itu adalah langkah yang tepat, meski terlambat. Tepat tidak saja bagi Taufik sendiri, tapi juga bagi keluarga, bapaknya Mahyildi, dan PKS itu sendiri. Secara emosi, ideologi, termasuk kalkulasi, rasanya belum ada masa depan PSI di Sumatera Barat. Betapa masih hebatnya Jokowi digambarkan saat ini, tetap saja sulit meraup suara di Sumatera Barat. Sedangkan masih menjabat saja sulit. Apalagi saat ini sudah tak menjabat lagi. Tidak ada basis Jokowi di sini. Lebih baik Taufik menerima takdirnya dengan tulus sebagai anak biologis dan ideologis PKS. Redamlah keinginan-keinginan atau iming-iming bahwa di luar sana ada masa depan yang lebih baik. Ini tidak saja menyelamatkan masa depan Taufik itu sendiri, tapi juga keluarga, dan yang terpenting PKS itu sendiri. Tantangan PKS pada pemilu 2029 jauh lebih kompleks daripada sebelumnya. Situasi politik dari luar dan alih generasi dari dalam semua bertemu pada tahun itu. Setidaknya langkah politik Taufik ini bisa meredam bunyi-bunyian dari dalam yang melemahkan. Katanya PKS bukan sekedar parpol. Menariknya, Taufikur Rahman keluar, Hendra Joni, Bupati Pesisir Selatan, masuk. Hendra Joni hadir di Rakernas PSI di Makassar. Tak sekedar hadir, ia langsung mengenakan jaket PSI. Belum ada tanggapan langsung dari Hendra Joni tentang peristiwa politik itu. Apakah masih test the water? Entahlah. Berbeda dengan Taufikur Rahman, langkah politik Hendra Joni ini sudah biasa saja dan masih bisa dimaklumi. Pasca pensiun dari Polri, Hendra Joni sebelum bergabung dengan Nasdem, ia bergabung dengan PAN. Di PAN sebagai ketua DPD dan di Nasdem sebagai ketua DPW. Kalau benar, PSI berarti partai yang ketiga dari Hendra Joni. Bisa dimaklumi karena Hendra Joni ingin maju Gubernur Sumbar pada periode mendatang. 2 periode sebagai bupati, apalagi yang dicari kalau bukan posisi gubernur? Apalagi untuk daerah pesisir selatan, ia tokoh satu-satunya. Sementara tiket Nasdem sudah pasti diambil oleh Ketua DPW Fadli Amran, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Padang. Tapi agaknya Hendra Joni sendiri masih ragu-ragu. Buktinya ia masih terkesan tiarap usai hadir dalam Rakernas PSI itu. Ia tak langsung mengambil SK Ketua DPW yang sudah dikembalikan oleh Taufikur Rahman. Ia mungkin masih melihat respon dan butuh referensi lebih kuat untuk melangkah ke depan. Menurut hematnya, Hendra Joni sudah tahu jawabannya dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sebab ia sudah pernah menghadang suara orang Sumatera Barat saat menjadi ketua DPW Nasdem mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Sekaligus mengalir deras dukungan saat Nasdem mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
dan ia kembali duduk sebagai bupati. Kalau Hendra Joni mengingat dua peristiwa itu, maka ia pasti segera membuka jaket PSI yang sudah dikenakannya. Tapi tidak, politik saat ini sangat dinamis. Bisa jadi ia melihat dengan adanya Ahmad Ali di PSI, maka masih ada peluang PSI akan berkolaborasi dengan Anies Baswedan. Kalau nanti menemui titik yang sama pada Pilpres 2029 melawan Prabowo, siapa tahu. Mungkin itulah yang membuat saat ini Hendra Joni masih terkesan menghitung kancing baju. Iya tidak, iya tidak, iya atau tidak.